Kali ini kita alhamdulillah ada tamu, supaya ibu nggak bosan lihat saya aja setiap minggu. Itu istri saya seringkali kalau ngaji, dia menatap saya lama sekali, perhatikan. Kawan-kawannya di sampingnya berkata, ibu nate bosan neta ningali bapak. Nah, lalu dia bilang, kan katanya ada hadis, melihat wajah orang yang berilmu itu ibadah. Samping saya ini Pak Halim, itu ustadz. Beliau sebetulnya lebih ustadz dari saya. Dulu saya bersama beliau itu bersama-sama belajar ngaji kepada ayahnya. Ayahnya ulama besar, Pak Kiai Haji Bustami Darwish, salah seorang ulama besar dari ranah Minang. Tapi Pak Halim ini bahasa Sundanya bagus. Beliau sempat ke Gontor, kemudian menjadi ustadz lah di Bandung ini. Sebelum melanjutkan pelajaran kita yang lalu, kita ingin beliau berbicara lebih dahulu kepada ibu-ibu, supaya Pak Halim tahu sambil mengingatkan ibu-ibu, ada beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari akhir-akhir ini. Pertama, kita belajar tentang apa yang kita alami kalau maut sudah menjemput kita. Kita sudah mempelajari perjalanan kita di alam barzakh. Yang kedua, kita sudah belajar doa Nabi Ibrahim, yaitu doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Tuhan, jadikan aku ini buah tutur yang baik bagi orang sepeninggalku. Jadi kita berdoa supaya sekiranya kita meninggal dunia, kita meninggalkan kenangan indah kepada orang-orang sepeninggal kita. Dan kita sudah bicarakan tentang orang-orang yang meninggalkan amal-amal solehnya yang bermanfaat sepeninggal dia. Kita udah cerita tentang Ma'eroh, ente salah sebat jadi Ma'eroh. Ma'eroh yang melubangi gunung dan mengalirkan air sungai, yang bermanfaat sampai sekarang, sampai ia memperoleh Satya Lancana dari presiden. Apa akan kita tinggalkan kalau nanti kita meninggal dunia, yang menjadi kenangan indah, amal-amal soleh yang berwujud setelah kita meninggal dunia. Ustaz Halim tadi bercerita, dia sedih kalau nanti meninggal dunia itu, masa kita di sekitar kita itu hanya api saja. Nah, sebetulnya kita sudah bercerita seperti kata ayat Al-Quran yang kita tulis di situ kemarin, surat Kahfi ayat 9. Bener lulus. Wa wajadu ma'amilu hadiro, mereka akan menemukan amalnya berwujud hadir di sekitar mereka. Kalau kita menyakiti hati orang, maka rasa sakit hati orang lain itu nanti berwujud menjadi makhluk yang menakutkan. Kalau kita membahagiakan orang lain, rasa bahagia pada hati orang lain itu akan berwujud menjadi makhluk yang sangat menyenangkan, yang mengelilingi kita nanti sejak di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Itu Pak Halim yang sudah kita ceritakan di sini. Jadi kita ingin mendengar dari Ustaz Halim nasihat-nasihatnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang berbahagia, getar juga hati saya harus memberikan kajian ini di dekat guru saya gitu. Walaupun kami punten Kang Jalal mendayuh sepeda, saling bonceng-membonceng. Betapa sedihnya pada waktu itu kami sama-sama bergelut di dalam dunia pendidikan di PGI, apa Jalal ya. Terkalakan pulang dari kampus PGI, kita lihat sepedanya kempes. Anak-anak sekarang barangkali begitu cinta kepada guru, dia ingin melihat gurunya bersusah payah. Kedua pentil sepeda tersebut hilang lenyap tak berbekas. Malahan ada yang dikasih air seni gitu ya. Apa yang harus saya berikan kesempatan ini?
Menarik juga tadi doa Nabi Ibrahim. Akan saya sambung sedikit Pak Jalal. Bila saya salah nanti tolong perbaiki. Pada ayat yang berikutnya Nabi Ibrahim mengeluh begini. Rabbi ja'alni min warasati jannatin naim. Artinya ingin kita memiliki warisan jannah yang begitu nikmat di tengah-tengah kehidupan. Tadi saya ingin mencoba menimba ilmu dari saudara saya yang saya cinta ini. Barangkali kami ini hampir sama. Terkala di tengah-tengah disibukkan dengan situasi, kondisi, ada terikat batin, tiba-tiba saya mengangkat telepon. Maka saya ingin bersilaturahmi kepada beliau. Maka hari ini kita mampu menatap dunia. Kita pandang dunia fana ini penuh dengan kemesraan, penuh dengan keindahan demi keindahan. Akan tetapi mampukah kita menjadi orang yang memiliki pewaris surga di sisi Allah nanti terkala kita telah kembali kepada Allah Rabbul Alamin? Ada fenomena kehidupan dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seorang nabi yang soleh, seorang nabi yang penuh tawadu, walaupun beliau kaya raya, disegani oleh masyarakat ramai. Pada suatu saat setan itu memiliki keirian kepada beliau. Nabi ini bernama Nabi Ayub alaihissalam, sehingga bingung setan untuk menggoda. Dari sisi kanan tak mampu, dari sisi kiri pun tak sanggup. Dihantam dari depan, tetap terbentengi. Dihantam lagi dari belakang, bertambah kokoh jiwa Nabi Ayub alaihissalam. Maka setan berkata kepada Allah, pantas saja karena dia orang kaya. Maka Allah mencoba Nabi Ayub alaihissalam merenggut kekayaannya, mulai jatuh miskin. Akan tetapi kemiskinan ini bukan menggoyahkan Nabi Ayub untuk menjadi manusia yang bertambah tawadu kepada Allah Rabbul Alamin. Tambah beliau tingkatkan keimanan dan amal soleh tersebut. Bertambah beliau ruku, beliau bertambah sujud kepada Allah Rabbul Alamin. La in syakartum la azidannakum. Maka setan mengeluh lagi kepada Allah, pantas karena dia memiliki karismatik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Maka Allah mencoba mengkucilkannya dari tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dikucilkan dengan penyakit. Penyakit demi penyakit diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Nabi Ayub? Bukan penyakit inilah yang menghalangi saya bertambah dekat kepada Allah, tetapi dengan penyakit yang ditimpa ini saya bertambah dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Betapa indahnya kehidupan Nabi Ayub alaihissalam ini. Tatkala beliau kaya raya, sehat, segar bugar, beliau begitu indah berhadapan dengan Allah. Tatkala jatuh miskin, sengsara, ditimpa lagi dengan penyakit, bertambah mesra dengan di atas kemesraan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dalam satu konteks tafsir bahwa istrinya juga cantik jelita, maka setan ini mengganggunya. Mula-mula tak sanggup setan menempuh gangguan-gangguan ini. Maka Allah mencoba menjauhkan istrinya dari Nabi Ayub. Bukan bertambah gersang Nabi Ayub untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, tetapi bertambah dekat dan tambah mendekat kepada Allah. Maka pantas Allah mengatakan Nabi Ayub ini termasuk min ibadinas sholihin, dari golongan hamba-hambaku yang soleh. Interpretasi di atas interpretasi, orang ingin menjabarkan dan menggambarkan apakah yang dikatakan soleh tersebut. Kalau kita lihat gambaran kehidupan Nabi Ayub alaihissalam, beliau tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dalam rangka menata kehidupan yang akan datang. Kesolehan ini bertambah terpancar kepada dirinya, bertambah dia dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Mampukah secercah sejarah ini, gambaran kesolehan Nabi Ayub ini, mampu merefleksikan diri kita, dan mampukah kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita menjadi manusia yang soleh, manusia yang tulus dan ikhlas. Terkala dia tatap wajah suaminya, rambut telah mulai memutih, keriput-keriput telah melanda wajah ini. Barangkali tidak ada lagi orang yang ingin mencintai diri saya. Janganlah istri saya meninggalkan saya. Itu barangkali harapan kita bersama. Maka kita pun demikian. Terkala kita menatap suami kita yang telah borok, penyakit borok itu di kepala, jangan kita tinggalkan dia. Kalau kita ibaratkan dewasa ini, penyakit borok itu adalah keriput demi keriput yang telah melanda suami kita.
kita bertambah dekat dengan ketulusan. Ini salah satu juga pertanda kita menjadi manusia yang soleh. Kita tulus dan ikhlas untuk menghadirkan diri kita di tengah-tengah kehidupan ini. Maka ibu-ibu yang berbahagia, mari kita proklamirkan diri kita untuk menjadi manusia yang soleh. Kita proklamirkan diri kita menjadi manusia yang tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah dalam rangka meraih citra di atas citra, sehingga kita akan mampu mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Betapa sedihnya hati kita di dunia ini hidup sengsara, di akhirat merana. Biarlah di dunia ini kita sengsara, kita bahagia kelak kehidupan kita di akhirat. Betapa bahagia kita hidup di dunia ini, bahagia, kaya raya, tetapi di akhirat juga kita menjadi mampu menjadi manusia yang kaya raya. Sehingga inilah gapaian demi gapaian menjadikan diri kita soleh dan atau solehah. Kesolehan kita ini terpancar pada diri kita. Tuluskah kita untuk menata kehidupan kita ini? Terkala kita memakai, orang Sunda bilang mukena, terkala kita pakai mukena sajadah di hadapan kita, terkala kita takbir kepada Allah Rabbul Alamin, Allahu Akbar, yang lain semuanya itu kecil, kita tidak pernah mengingatnya lagi. Mampukah kita begitu? Tetapi kalau kita belum mampu, jangan sesalkan diri kita. Mari terus kita latih dan kita latih diri kita untuk mencapai pada satu klimak yang tinggi sekali. Ini barangkali yang mampu saya sampaikan. Malu juga saya di hadapan Kang Jalal ini, guru saya yang senantiasa memberikan ilmu pada diri saya. Mari pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan hadirin yang berbahagia, mampukah kita menjadi manusia yang tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah Rabbul Alamin? Terkala kita buka tas kita, kita masukkan secercah kepingan-kepingan kertas untuk kita infakkan. Benarkah hati kita ikhlas? Kalau ikhlas dan tulus, secercah kesolehan telah mampu kita raih. Terkata kita masukkan sesuatu itu untuk memberi dan membantu orang lain, apakah yang bernama infak dan sedekah, tetapi timbul dalam bahasa Prancisnya kekulutusan, maka ini bukan meraih satu citra kesolehan, mungkin akan merusak jiwa-jiwa kita. Dalam bahasa Kang Jalal ini adalah timbullah gangguan jiwa pada diri manusia. Kalau kita tidak memiliki rasa ketulusan dan keikhlasan, mari kita bertanya kepada psikolog agama. Mungkin kita memiliki gangguan jiwa. Gangguan jiwa kita ini mari kita obati dengan memperbanyak beramal soleh, minimal kita membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Halim. Atolallahu baqa'ah wa nafa'anallah bi'ulumih wa hayatih. Tadi Pak Halim bercerita tentang Nabi Ayub. Nanti kata ibu-ibu, pada hari pengadilan, pada hari kiamat nanti, kita kan kemarin sudah bercerita kalau kita bangkit dari tidur kita dari alam barzah, ketika ditiup trompet yang kedua, mayit-mayit itu hidup kembali semua, sambil semua berkata, man ba'atsana mim marqadina. Dalam Al-Quran itu kan pakai saktah itu, man ba'atsana mim marqadina. Bisa dibaca di situ, berhenti di situ, atau man ba'atsana mim marqadina hawa, atau bisa berhenti man ba'atsana mim marqadina hawa ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu teriakan kita nanti pada waktu bangkit dari kuburan kita. Siapa ini yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang? Dia melihat alam barzah itu seperti mimpi saja yang dialami di alam barzah itu, tidur panjang. Nanti juga kalau kita meninggal dunia, ingat lagi kehidupan kita ini seperti mimpi. Malah ketika mati itulah kita merasa hidup. Nanti tidur lagi dan kita hidup lagi di hari kiamat. Nah, ketika kita bangkit dari kuburan itu sambil berteriak man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Ada jawabannya, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan. Apa yang diajarkan oleh para utusan, yaitu pada waktu kita bangun itu, bersama kita akan bangun amal-amal kita, akan menyertai amal-amal kita dalam wujudnya. Yang tadi, kalau kita pernah menyakiti banyak orang, akan banyak makhluk-makhluk yang menakutkan di sekitar kita.
Kalau kita pernah berbuat zalim atau kita berbuat jahat pada orang lain, itu jadi makhluk-makhluk yang buruk. Yang dalam Al-Quran disebutkan, ingin sekali mereka dijauhkan dari makhluk-makhluk buruk itu. Kalau kita beramal baik, beramal soleh, akan dihadapkan kepada kita makhluk-makhluk yang indah-indah, anu karasep, anu garelis, mengelilingi kita. Nanti kita akan, setelah itu kita akan diperiksa. Waqifuhum wa hum mas'ulun, kata Al-Quran. Hentikan mereka, mereka harus diperiksa dulu, harus ditanya dulu. Ada checkpoint, checkpoint itu tempat pemeriksaan, diperiksa satu-satu. Wa hum mas'ulun, mereka akan ditanya. Nah, dan di situ kita diadili Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu Maha Pengasih. Kita boleh membela diri. Walaupun ada catatannya, catatan amal buruk kita ada di situ. Kan dalam surat Kahfi kemarin itu disebutkan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada amal kecil, tidak ada amal besar. Saghirah itu kecil, kabirah besar. Amal besar, amal kecil tercatat semua di situ. Jadi nanti Allah tanya begitu, kenapa pada tanggal 1 Agustus tahun 2006 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab tahun sekian, mengapa kamu tidak ngaji, tidak pergi ke Masjid Al-Munawwarah? Kita ditanya, diperiksa, dan kita akan menjawab, tajja, kata kamu boleh membela diri. Lalu kita akan berkata, ya Allah, bukankah malaikat itu juga mencatat bahwa saya harus mengantarkan anak saya ke sekolah karena tidak ada orang yang mengantarkannya? Oke, beres tuh pertanyaan itu. Tanya lagi, ditanya terus menerus. Nah, ada di dalam sebuah hadis disebutkan, ada beberapa orang yang diperiksa di situ. Satu, ketika ditanya, perempuan ini ditanya, kenapa waktu kamu di dunia ini kamu banyak melakukan kemaksiatan? Kamu seringkali menggoda laki-laki dan mengajak dia kepada perbuatan buruk, sampai kamu sendiri juga berbuat buruk. Lalu si perempuan itu berkata begini, ya Allah, itu kan bukan salah saya. Engkau ciptakan saya ini cantik, karena kecantikan saya tidak menggoda pun banyak yang tergoda, kata dia. Itu alasannya. Karena engkau ciptakan saya cantik, jadi saya bingung menghadapi godaan juga. Terlalu banyak orang yang ingin pada saya. Coba kalau kamu ciptakan saya jelek, kata dia, pasti enggak bakal saya melakukan maksiat. Anu daekeun oge moal aya. Jadi saya mungkin tidak akan berbuat maksiat. Lalu Allah memanggil Siti Maryam. Kita sudah cerita tentang Siti Maryam. Panggillah Siti Maryam. Kamu lihat Maryam, apakah menurut kamu siapa yang lebih cantik, kamu atau Maryam? Dan Maryam datang dengan kecantikannya yang luar biasa, kecantikan para bidadari di surga. Kata dia, ya masih cantik Maryam. Tahukah engkau bahwa kecantikan Maryam itu tidak membuatnya berbuat maksiat? Malah Maryam mengasingkan diri ke tempat di sebelah timur, menghabiskan waktunya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakhadat min dunihim hijaba. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatkan di dalam Alkitab kisah tentang Maryam. Idzing tabagat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia meninggalkan kaumnya ke tempat di sebelah timur. Fatakhadat min dunihim hijaba. Kemudian dia membuat tirai penghalang dengan kaumnya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharon sawiyya. Itu dalam surat Maryam. Lihat nih Maryam, dia cantik, tapi dia tetap menjadi orang yang soleh. Bahkan kecantikannya itu yang mengantarkan dia kepada kebaikan. Dan kita tahu Maryam kemudian melahirkan manusia suci, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Padahal dia tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. La yamassuhu wa insun wala jan. Sampai Maryam kan berkata, anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiyya. Bagaimana mungkin aku punya anak karena aku tidak pernah disentuh lelaki seumur hidupku, dan aku bukan perempuan yang nakal. Tapi itu kekuasaan Tuhan. Nah itu satu itu. Satu lagi, ini laki-laki dihadapkan.
kepada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si laki-laki itu ditanya juga, kenapa kamu itu berbuat maksiat? Di mana-mana kamu meninggalkan keturunan yang tidak kamu pelihara, kemana-mana berbuat maksiat. Lalu dia membela diri, ya Allah, ciptakan aku sebagai orang yang tampan, sehingga karena aku tampan banyaklah perempuan yang menggodaku. Cek bahasa Jerman atau bahasa Prancis, cek pahalim kadima. Aku udah digoda-goda teing makumaha. Untung istri saya datang. Dia paling pemarah itu kalau paling saya cerita sama ibu-ibu itu. Dulu waktu saya kecil, saya suka ngaji di kampung itu. Ngajinya malam hari, bawa obor dari bambu tapi pakai minyak tanah. Bahasa Minangnya apa tuh paling? Suluh ya. Suluh atau cepor. Obor. Anak-anak perempuan juga bawa obor. Waktu saya kecil itu emang rada nakal. Ngaji Quran rada baung. Malum anak broken home. Saya biasanya menunggu di tempat-tempat gelap. Jadi ketika rombongan perempuan itu datang bawa obornya itu, saya tiup sampai padam. Mereka menjerit-jerit kan. Biasanya di dekat kuburan saya nunggunya. Jadi dulu itu kalau di SD juga kerja saya ngejar-ngejar perempuan. Baru bak perempuan lagi di udang teh, laki-laki mah tidak. Yang sekejar perempuan. Akhirnya setelah tua kewalat, saya dikejar-kejar perempuan. Itu cerita itu sangat tidak disukai istri saya. Kata dia alasannya, laki-laki itu kan kalau digoda terus meneruskan nanti kalah juga. Nah ini di hari kiamat itu nanti ada seorang lelaki yang berdalih bahwa karena engkau Tuhan menciptakan aku dalam wajah yang tampan, akhirnya aku dikejar-kejar perempuan dan aku jatuh pada godaan mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggil Nabi Yusuf, panggillah Yusuf di hadapan dia. Sekarang kamu lihat mana yang lebih tampan, kamu atau Yusuf? Tentu saja Yusuf. Itu kan Yusuf terkenal sangat tampan. Itu di dunia saja, belum dipoles di akhirat. Di dunia aja udah sangat tampan. Begitu tampannya dalam Al-Quran kan disebutkan ketika Zulaikha menyuruh Yusuf menjamu tamu-tamu perempuannya, seperti kita hari ini nih. Saya suruh misalnya Yusuf datang ke sini, dan dulu saya hafal karena menurut nenek saya itu mantra supaya dicintai perempuan. Dulu saya hafal, sekarang karena sudah tidak usah pakai mantra lagi. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Ketika Zulaikha mendengar omongan-omongan mereka di kota yang menceritakan bahwa istri Perdana Menteri jatuh cinta kepada pembantunya, maka dibuatlah surat undangan kepada mereka. Wattakhadat lahunna muttaka'an. Lalu disuruh mereka duduk di kursi-kursi mereka. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Lalu setiap orang dikasih pisau. Wa qalat, lalu berkata, ukhruj ilaihinna. Hei Yusuf, keluarlah, temui mereka. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Ketika mereka melihat Yusuf, mereka terpesona sampai tidak sabar mereka memotong-motong tangannya. Itu memotong tangannya tidak terasa karena terpesona oleh ketampanan Yusuf. Karena terpesona oleh ketampanan Yusuf, memotong tangannya pun tidak terasa. Wa qulna, dan mereka berkata, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ieu mah lain jelema, pasti ieu mah malaikat anu mulia. Ini tidak mungkin manusia, ini malaikat yang mulia. Itu Yusuf. Di hari akhirat kepada lelaki yang sombong dengan ketampanannya, Allah datangkan Nabi Yusuf dan ditanya, mana yang lebih cakep, kamu atau dia? Ya Nabi Yusuf. Dan tahukah kamu bahwa Yusuf berhasil lewat dari godaan itu sampai dia dipenjarakan karena itu, dan sampai dia akhirnya menjadi manusia yang mulia karena berhasil mengendalikan dirinya. Nggak bisa lagi. Lalu ada datang lagi orang, ini nyambungnya cerita Pak Halim di sini. Ditanya, kenapa dahulu ketika di dunia kamu sering meninggalkan sholat, nggak pernah mau menghadiri pengajian, tidak mau
ikut serta membantu orang lain? Kenapa kamu selalu diam di rumah saja dan tidak pernah berbuat baik? Padahal di rumah pun ada banyak kesempatan untuk berbuat baik. Misalnya berkata-kata yang baik, tidak menggerutu, tidak memarahi orang. Lalu ia berkata, tapi ya Allah, itu kan bukan salah saya. Dahulu Engkau beri saya penyakit sehingga saya tidak kunjung sembuh dan saya harus merasakan penderitaan terus-menerus. Karena itu saya tidak bisa juga mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang-orang di sekitar saya. Saya juga tidak sempat bisa baca Quran, tidak sempat melakukan sholat karena saya dirundung penyakit terus-menerus. Lalu siapa yang dipanggil Tuhan? Nabi Ayub. Tadi Pak Halim cerita, Nabi Ayub dipanggil Tuhan. Coba Ayub ceritakan penderitaan kamu. Ceritakanlah Nabi Ayub betapa ia menderita bertahun-tahun, kemudian malah diperlakukan istrinya kurang baik sampai dia tidak enak terhadap istrinya dan ingin menghukum istrinya dengan memukul 100 cambukan. Tapi setelah sembuh dia tidak mau menghukum istrinya, tapi dia sudah nazar mau menghukum. Akhirnya katanya kan 100-nya itu jadi 100 jerami diikat dan dipukulkan. Itu sudah pukulan 100 sekaligus dan tidak menimbulkan sakit. Itu Nabi Ayub kena sabar menghadapi penyakit. Kenapa kamu tidak bisa bersabar? Tahukah kamu bahwa sepanjang sakitnya Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan beribadat kepada Tuhannya? Nabi Ayub berusaha mengendalikan pembicaraannya. Nabi Ayub bersabar menerima musibat dari Tuhannya. Jadi orang ini tidak bisa juga berdalih dengan kesengsaraannya, dengan penyakitnya. Ada juga yang dihadapkan di pengadilan itu orang yang kaya raya, yang selama hidupnya itu bermewah-mewah dan menggunakan kekayaannya itu untuk kemaksiatan. Dia tidak peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Kerjanya mengumpul-ngumpul kekayaan saja. Jama'ana lau wa'addada, ngumpul-ngumpul harta dan kerjanya menghitung-hitung harta itu. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu yang akan mengantarkan dia ke alam kubur itu, ke hari akhirat itu, yang akan mengekalkan dia itu. Kalla, tidak katanya. La yumbadanna fil khutamah. Karena hartanya dia akan dilemparkan kepada al-khutamah. Dan apa itu al-khutamah? Narullahil muqadah. Itu api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u alal af'idah, yang nyala apinya itu membakar sampai ke jantung. Jadi harta itu nanti bakal jadi api kalau kita tidak manfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia, kalau kita tidak manfaatkan untuk membantu orang lain, atau kalau tidak kita gunakan untuk keperluan kita. Harta itu akan menjadi api yang di dalam ayat yang lain, tatali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Dan itu harta itu akan jadi api yang mengelilingi dia dalam tiang-tiang api yang panjang. Nah, orang itu juga mengeluh, tapi ya Allah, itu karena Engkau beri saya harta yang banyak sampai saya lupa dengan kekayaan saya. Jadi dia mengadu, coba kalau Engkau jadikan saya miskin, pasti kerja saya itu ke masjid terus-menerus. Karena Engkau jadikan saya kaya, saya sibuk mengurus kekayaan. Tolong, tapi saya tidak punya duit, kata dia. Tapi ini hampir melahirkan. Ada juga orang minta tolong, datang ke sana kemari, malah ke toko, tidak ada yang bantu. Datang ke satpam, lalu satpam itu punya uang 10.000 dikasihkan kepada dia. Orang kecil seringkali lebih penyayang kepada orang lain, terutama sesama orang kecil. Walaupun kita miskin, masih punya peluang bagi kita untuk membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang kaya itu lebih sulit daripada membahagiakan orang miskin. Membahagiakan anak-anak orang kaya itu lebih sulit daripada membahagiakan anak-anak orang miskin. Kalau tukang beca pulang dari ngabeca, datang ke rumahnya, di jalan beli pisang goreng, anak-anak kecilnya berkumpul situ, "Tah, pisang goreng," dialungkan ke bapak Nabi. Itu baru dakna bungahna, pargutna. Sekarang saya pulang dari Jakarta bawa pisang goreng, saya lemparkan sama anak-anak saya, "Tah, pisang goreng."
Tidak ada yang gembira, tidak ada yang bahagia. Dulu saya punya kenalan juga seorang ibu kaya raya, ibu-ibu itu, dan bapaknya juga kaya raya juga. Sampai bapaknya punya tanah di New Zealand, saking kayanya. Pada waktu ulang tahun, si ibu itu bingung tanya sama saya, apa kira-kira ya hadiah ulang tahun buat bapak? Mau kasih apa? Semuanya bapak punya. Mau kasih apa? Bingung tuh, susah membahagiakan orang kaya itu. Dulu saya pernah menghadiahkan kepada orang tua saya televisi. Saya kasih itu televisi hitam putih, tapi gembiranya mereka luar biasa. Coba si ibu itu sama bapaknya kasih TV hitam putih, nggak bakal gembira, malah dianggap penghinaan. Jadi ibu-ibu, kalau kita miskin, kita lebih mudah membahagiakan orang-orang di sekitar kita dibandingkan dengan orang-orang kaya. Nggak bisa kemiskinan jadi alasan. Jadi banyak sekali kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, untuk membantu orang lain dalam keadaan apapun. Dan itu disebut ma'ruf. Ma'ruf itulah yang akan menjadi makhluk-makhluk yang baik, yang menemani kita sejak alam kubur sampai ke alam akhirat nanti. Dan amal soleh itu juga yang akan menghimpun kita beserta orang tua kita, nenek moyang kita, sampai ke anak cucu kita. Itu dikumpulkannya karena kita punya kartu amal soleh, digabungkan di surga bersama-sama. Kemarin kita ngaji di masjidnya Pak Ja'far, itu Bu Istomo itu, dan saya membacakan doa para malaikat di pemikul aras. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Tuhan, masukkanlah mereka ke surga-surga Aden itu beserta orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak mereka. Insya Allah orang-orang yang beramal soleh dalam keadaan apapun, tadi amal soleh itu ialah paling tidak membahagiakan orang lain. Kalau kita tidak bisa, paling tidak jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain. Saya ini mudah-mudahan pembicaraan ini membahagiakan bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi paling tidak menyakiti hati ibu-ibu. Dan ibu-ibu begitu ke abdi oge sareng pun bojo. Kalau tidak bisa membahagiakan kami, paling tidak jangan menyakiti hati kami, jangan ganggu kami. Abdi sareng pun bojo teh ayeuna bade ka Jakarta, ulah dipanjangkeun deui ya pembicaraan teh, karena ibu-ibu akan mengganggu kami atuh. Tidak membahagiakan, paling tidak jangan ganggu. Iya oge di ka Jakarta na oge tadi itu teh sibuk mengurus kekayaan. Tapi kekayaan itu dimaksudkan untuk dibagikan ya, untuk berbagi dengan semua orang ya. Yang disebut amal soleh itu bahasa Inggris ya mah hadisna, to give a bone to a dog is not charity. Charity is to share a bone as you are as hungry as the dog. Yang disebut amal soleh itu bukan memberi anjing sepotong tulang, bukan. Tapi yang disebut amal soleh itu ialah berbagi tulang, walaupun kita sama laparnya dengan anjing itu. Kita sama laparnya dengan anjing itu. Bisa miskin anjing ibu-ibu, tapi berbagi tulang walaupun sama-sama miskin dan sama-sama kelaparan. Poverty sharing, berbagi-bagi kemiskinan. Dulu Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel menyeberangi laut itu, kemudian air tersibak dan laut jadi kering. Mereka masuk ke situ dibentengi oleh air-air di pinggirnya. Setelah itu mereka setelah lolos ke sana, masuk juga Fir'aun mengejarnya. Kemudian air menutup ini, air itu kemudian dikenal menjadi Laut Merah. Tapi katanya itu disebut Laut Merah karena kadar garamnya di situ itu sangat tinggi, sehingga kelihatan seperti kemerah-merahan. Sekarang Raja Saudi mendirikan istana di atas Laut Merah itu, sampai ke bawah, bangun di bawahnya juga istana, sehingga kalau kita berada di bawah itu kita berada di akuarium, bisa melihat lautan. Melanjutkan Nabi Musa juga dulu, bayangkan dulu pengikut Nabi Musa itu lewat air itu lihat akuarium, itu kan ikan-ikan di situ.
sekarang itu dilaksanakan cita-cita itu oleh raja. Itu raja juga kaya raya, itu sibuk bener dia. Tapi sekarang tidak bisa menikmati kekayaannya paling karena lumpuh. Hatur nuhun kepada ibu-ibu sadayana anu ngiring berbagi makanan, sharing makanan sareng abdi sadaya di dieu. Terima kasih juga kepada Pak Halim dan Ibu, yang kata Pak Halim itu istrinya yang tercantik di dunia. Itu Pak Halim itu tadi, ini istriku yang tercantik di dunia. Jadi pasti aya deui istri Pak Halim yang tidak cantik. Karena dia sebut ini istriku yang tercantik di dunia. Itu yang tercantik, pasti ada yang lebih cantik, kemudian ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang lebih jelek, ada yang terjelek. Waduh, bisa genep paling. Itu kalau dalam istilah santri itu mafhum mukhalafah. Jadi pengertian yang sebaliknya. Kalau dia disebut istriku yang tercantik, pasti ada istriku yang cantik lainnya, tapi tidak secantik dia. Terima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang ikut serta di sini. Marilah kita berdoa pertama-tama untuk saudara-saudara kita yang mendapat musibah berupa gempa bumi, berupa semburan lumpur yang panas, atau kekeringan di berbagai daerah. Ada juga yang diserang banjir dan musibah-musibah yang datang dari manusia, atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan musibah itu membersihkan dosa-dosa mereka dan mengantarkan mereka kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya Allah berkenan menyembuhkan penyakit mereka, kita bermohon mudah-mudahan penyakit itu segera disembuhkan tanpa meninggalkan bekas-bekasnya. Mudah-mudahan musibat itu juga segera diganti dengan yang lebih baik. Khususnya kita juga yang menyimpan penyakit apapun di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu ini bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, Allah menyembuhkan kita semua. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihatin ziyadatan fi siratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.